Dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi waktu kita katakan terus-menerus ucapan-ucapan yang positif, ucapan-ucapan yang profetis, maka itu akan memunculkan iman. Dan waktu iman kita muncul, waktu iman kita dianggap sudah cukup, maka hal itu akan terjadi dalam hidup kita. Salam, selamat pagi sahabat Bethlehem yang berbahagia. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara mujizat setiap pagi. Doa dan harapan saya serta kami semua tim, kiranya Tuhan Yesus memberkati iman dan keluarga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga dan anak-anakmu, memberkati pekerjaanmu sepanjang hari ini, usaha dan karirmu, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati pelayanan dan keluarga hamba-hamba Tuhan. Khusus bagi teman-teman kami yang sedang sakit, baik yang ada di opname di rumah sakit dan di rumah. Kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kiranya hari ini engkau disembuhkan oleh Tuhan. Saudara boleh pulang dan berbahagia. Kami ucapkan terima kasih bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap pagi di acara mujizat di pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, mohon kemurahan hatinya, hari ini subscribe-lah channel ini. Ajak keluargamu semuanya mensubscribe dan lonceng. Selamat menikmati. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Salam Tabga. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di Morning Miracle. Mujizat terjadi di pagi hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya mau sampaikan mengenai kuasa dalam perkataan. Di Roma 10 ayat 8 dikatakan bahwa firman itu dekat padamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Dan ini yang Tuhan katakan, bahwa firman itu dekat di mulut kita. Kalau ada firman, berarti di mulut kita, di perkataan kita itu ada kuasa. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita katakan yang positif, maka yang positif itu akan terjadi. Kalau kita katakan yang negatif, maka yang negatif itu yang terjadi. Kalau kita katakan morning miracle, maka pagi-pagi itu kita sudah menerima mujizat dari Tuhan. Markus 11 ayat 23 mengatakan, barang siapa yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Bahkan terjemahan lain katakan, hal itu akan dibuat terjadi untuknya. Jadi ada kuasa dalam perkataan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita benar-benar hati-hati dalam menggunakan kata-kata kita. Dan ada ungkapan, kata-kata yang profetis, kata-kata yang bernubuatan. Nah, kita harus selalu katakan yang positif, baik untuk diri kita, untuk anak-anak istri kita, untuk keluarga kita, untuk kota kita, untuk lingkungan kita, sehingga semua diberkati. Pada waktu kita katakan sesuatu yang baik, apalagi kalau itu adalah firman Tuhan,
maka itu akan terjadi. Kalau kita katakan kita diberkati, maka kita akan diberkati. Dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi waktu kita katakan terus-menerus ucapan-ucapan yang positif, ucapan-ucapan yang profetis, maka itu akan memunculkan iman. Dan waktu iman kita muncul, waktu iman kita dianggap sudah cukup, maka hal itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi mari ya kita semua mulai katakan pada waktu bangun pagi hari, sesudah kita mengucap syukur kepada Tuhan, katakan, aku baik, aku putra putri kerajaan Allah. Ya, aku berhak menerima semua fasilitas kerajaan Allah. Jadi mari ya ucapkan kata-kata yang positif, ucapkan kata-kata yang profetis, sehingga baik diri kita, apakah kita anak-anak muda, apakah kita orang tua yang sudah punya anak dan istri, atau kita mungkin sudah opung-opung, kita punya mulut yang dipakai untuk memberkati diri kita, keluarga kita, bahkan kota kita dan bangsa kita. Kalau bangsa kita saat ini sedang dilanda dengan COVID-19, kita katakan Tuhan stop dalam nama Yesus. Dan pada waktu Tuhan anggap itu sudah waktunya, maka Tuhan akan stop. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo jangan gunakan mulut kita untuk kata-kata yang sia-sia. Jangan gunakan mulut kita untuk ngomel-ngomel ke anak kita, ke istri kita, ke suami kita. Apapun itu, ucapkan yang positif. Walaupun anak kita masih kelihatan nakal, kita katakan, engkau baik anakku, engkau baik anakku, engkau luar biasa, engkau jadi anak yang sukses, engkau jadi anak yang berhasil, engkau jadi anak yang berdampak bagi kerajaan Allah, engkau berdampak bagi Indonesia, engkau berdampak bahkan bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau kita katakan itu mulai dari dia kecil, maka Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk membuat itu terjadi. Pada waktu kita dengar firman Tuhan dan kita katakan amin, maka Tuhan akan bekerja untuk menggenapi firman yang kita aminkan itu. Jadi mari semua Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo. Ada kuasa dalam mulut kita, ada kuasa dalam perkataan kita, ada mujizat dalam mulut kita. Jadi mari kita gunakan sebisa mungkin untuk kemuliaan Tuhan dan untuk berkat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi kota kita, bagi provinsi kita, bahkan bagi bangsa kita. Kalau saat ini COVID seolah menanjak, ya kita harus terus berdoa. Jangan jemu berdoa untuk perkatakan iya, segera lawatan Tuhan terjadi dan COVID-19 ini segera dihentikan oleh Tuhan. Terima kasih, ya mari terus kita beracara, ya berkata-kata yang baik, sehingga baik diri kita, anak cucu kita, ya saya sudah punya cucu, jadi mari kita katakan bahwa mereka ada dalam keadaan baik-baik. Waktu kita dengar Morning Miracle ini, biarlah kita mengimani bahwa ada mujizat pagi-pagi ini untuk setiap kita. Waktu kita katakan mujizat terjadi, maka Tuhan akan bekerja untuk melakukan mujizat itu. Ya, dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh boleh mengimani dan mengaminkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Di dalam nama Yesus, ya, dalam nama Yesus. Mari ya semua keluarga Tuhan, semua anak-anak Tuhan, saat kalian ada dalam keadaan down, dalam keadaan susah, mari mulai ucapkan, aku bebas. Aku bebas dari, apakah itu masalah finansial, apakah itu masalah keluarga, apakah itu rumah tangga yang diambang perceraian. Mari kita katakan bahwa keluarga saya dipulihkan, ekonomi saya dipulihkan, saya diberkati. Ya, jadi mulai ucapkan. Ya, waktu kita melihat kota kita dalam keadaan morat-marit, kota kita dalam keadaan dicengkram dengan ketakutan karena COVID-19, kita mulai katakan kota kita penuh damai sejahtera, kota kita aman, kota kita bebas dari COVID-19. Dan semua kata yang positif itu Tuhan akan kerjakan untuk membuat itu menjadi kebaikan untuk kita.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita benar-benar ya sebagai warga kerajaan Allah, kita benar-benar ayo kita memberkati kota, kita memberkati masyarakat kota kita memberkati masyarakat di provinsi kita Sumatera Utara, dan kita berkati bangsa kita Indonesia ini. Kalau keadaan sekarang itu begitu mencekam, tapi mari ada kuasa di dalam perkataan kita, sehingga mujizat akan terjadi pada waktu kita ucapkan itu. Di dalam nama Yesus, ya kita katakan bahwa ada mujizat, dan mujizat itu pasti terjadi. Kita sudah tahu bahwa firman berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Tuhan ngedip saja mujizat terjadi. Tuhan ketik saja mujizat terjadi. Mari kita berdoa, para anak-anak Tuhan, para pendengar dari Morning Miracle ini. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak muda. Oh Tuhan, dalam studi, dalam pekerjaan mereka, biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan. Anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang canggih, anak-anak muda yang penuh dengan kreativitas, penuh dengan inovasi, anak-anak muda yang diberkati dan dipakai dan berdampak bagi kota, bagi provinsi, bahkan bagi bangsa, dan tidak mustahil bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang sedang dalam keadaan kesulitan ya Tuhan, yang ada dalam keadaan ketakutan, baik karena COVID-19 maupun hal-hal lain, baik karena ekonominya. Tuhan, mari Engkau berikan kelepasan. Tuhan, Kau adalah jalan kebenaran dan hidup, dan Tuhan Kau berikan jalan keluar. Engkau Allah yang menerobos, Engkau master of breakthrough. Biarlah semua Tuhan, terobosan-terobosan boleh terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam kehidupan warga kota Medan, dalam kehidupan warga kota provinsi Sumatera Utara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.